Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 14 LKMM 2025 hari ini akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif. Mohon maaf, kami akan mempresentasikan tentang obesitas. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir hari ini serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Lydia sebagai moderator kelompok 14. Di sini saya bersama teman-teman saya yang bernama 1. Chelsea Riflivina Rusli, 2. Ahmad Royan Nur Iman, 3. Azahra Putri Nadira, 4. Zahra Atira Putri, 5. Maritza Aindirinanda, 6. Nashwa Aisyah Ardinia, 7. Aldebrecht Matthew Ido Sihombing, Arya Sultan Pratama Nasution, Sarah Nurfadiah Maharani, Raisya Sahira Ramadhani Aliza Safira, Muhammad Rofi, Nabila Ramadhani Ayumi Dwi Putri, Nazwa Syafira Anisha, dan saya sendiri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama bisa langsung mulai ke paparan materi oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin ambil alih. Halo teman-teman, audiens pada malam hari ini. Walaupun kita Zoom-nya malam, saya harap antusiasnya, semangatnya masih sama ya. Jadi kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, nama saya Zahra Atira Putri. Kalian bisa panggil saya Zahra. Aku dari program studi pendidikan dokter 2025. Salam kenal semuanya dari universitas masing-masing. Hari ini kami kelompok 14 akan mempresentasikan tentang obesitas. Yuk teman-teman, pahami obesitas biar lebih sehat dan bahagia. Boleh, next slide. Next slide. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita mengatasi, mencegah daripada obesitas itu sendiri, mari kita ketahui definisi dari obesitas itu sendiri apa sih, agarnya kita bisa tahu faktor-faktor resiko, penyebab dari lingkungan kita tuh apa yang bisa bikin obesitas ini terjadi di kalangan sekitar. Nah, jadi teman-teman, obesitas itu sebenarnya kondisi di mana lemak di tubuh kita tuh menumpuk terlalu banyak, bukan cuman bikin berat badan naik, tapi juga bisa ganggu fungsi organ tubuh dan bisa bikin risiko penyakit meningkat. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien yang kena penyakit tertentu dan pasien itu sendiri obesitas, maka kemungkinan untuk terjadi penyakit kronik atau komplikasi itu semakin meningkat karena adanya faktor obesitas itu yang bisa bikin memperburuk suatu kondisi daripada pasien tersebut. Nah, cara paling gampang buat tahu kita termasuk obesitas atau enggak adalah pakai IMT. IMT itu sendiri adalah indeks massa tubuh. Caranya mudah banget, tinggal bagi berat badan kita dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Kalau hasilnya lebih dari 25 kilo, itu berarti udah masuk kategori berat badan berlebih. Kalau lebih dari 30, itu udah masuk ke obesitas. Jadi ada gambarnya, kalian bisa lihat di share screen. Nah, yang bikin harus waspada itu jumlah orang dengan obesitas di Indonesia itu terus meningkat, prevalensinya terus meningkat. Jadi dari data Kemenkes nunjukin tahun 2014 itu angka obesitas orang dewasa masih 14,8%, tapi naik jadi 21,8% di tahun 2018, which is itu naiknya signifikan banget ya teman-teman dari obesitas ini. Artinya makin banyak masyarakat yang beresiko kena penyakit akibat gaya hidup kita yang nggak sehat, makan makanan kita yang junk food terus menerus. Jadi obesitas ini bukan cuma masalah penampilan kita doang, look kita, tapi udah termasuk masalah kesehatan nasional. Lanjut.
Kok bisa sih obesitas? Nah, jadi ini biang keroknya. Banyak banget faktor yang bisa bikin seseorang itu jadi obesitas atau kelebihan berat badan secara tidak normal. Dan gak semuanya karena kurang olahraga aja. Jadi obesitas itu sendiri kondisinya tuh kompleks yang dipengaruhi oleh genetik, perilaku, dan lingkungan dari seseorang. Nah, dari genetik nih, ada orang yang memang lebih mudah menyimpan lemak karena faktor keturunan atau metabolisme tubuhnya lambat. Lalu ada pun dari perilaku. Ini menyangkut ke pola makan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita sering mengkonsumsi junk food, makanan siap saji, jarang minum air putih, minum manis setiap hari, atau jarang gerak atau mageran. Nah, lalu dari lingkungan kita sendiri. Misalnya kita tuh tinggal di kota-kota yang besar, yang semua tuh serba cepat, naik motor kemana-mana, kerja atau belajar sambil duduk terus, dan hiburannya tuh pasif, kayak scroll TikTok, nonton Netflix, rebahan lama. Kalori yang masuk tuh jadi lebih banyak daripada yang keluar. Akhirnya numpuk deh lemaknya. Makanya obesitas itu bukan salah individu aja, tapi hasil dari banyak hal yang saling berhubungan. Nah, Kementerian Kesehatan juga bilang, teman-teman, memahami penyebab obesitas ini penting banget supaya kita bisa nyusun strategi pencegahan yang efektif dan itu tanggung jawab kita semua. Next. Bahaya obesitas itu serem banget. Jadi obesitas itu efeknya luar biasa, luas banget. Bukan cuman bikin susah cari baju yang pas dalam jangka panjang, obesitas itu bisa meningkatkan resiko banyak sekali penyakit, bisa jadi komplikasi. Nah, contohnya itu kayak diabetes tipe 2 nih, karena tubuh kesulitan mengatur kadar gula darah. Lalu ada tekanan darah tinggi dan penyakit jantung akibat penumpukan lemak yang mengganggu pembuluh darah. Lalu ada stroke karena aliran darah ke otak itu bisa terganggu. Bahkan teman-teman beberapa jenis kanker juga sering banget muncul pada orang-orang dengan obesitas gitu. Jadi selain itu ada juga dampak lain seperti hati berlemak, gangguan ginjal, dan bahkan kesulitan punya keturunan teman-teman. Karena apa? Karena hormon tuh jadi nggak seimbang. Dan jangan lupa nih, obesitas juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita. Jadi banyak banget orang obesitas yang jadi minder atau depresi karena stigma dari lingkungan, kayak dibully atau dikucilkan. Jadi obesitas itu bukan cuma masalah fisik aja, tapi juga bisa kena ke psikologis kita dan sosial kita. Jadi penting banget kita bahas tanpa menghakimi satu sama lain. Next. Lalu dibuka dulu konten shocker. Dipastikan nggak ada follow up ataupun counter initiate yang bisa dilakukan oleh EVOS. Maaf, boleh di-mute dulu? Oke. Nah, kita masuk ke data prevalensinya ya teman-teman. Ini fakta dari angka obesitas di Indonesia. Sedihnya, kasus obesitas di Indonesia makin banyak. Jadi kalau kita lihat datanya, tren obesitas di Indonesia ini dan dunia tuh lagi signifikan banget naiknya. Sedih banget ya teman-teman. Jadi secara global, 1 dari 8 orang dewasa di dunia hidup dengan obesitas. Nah, di Indonesia sendiri itu tahun 2023 sekitar 23,4% orang dewasa udah tergolong obesitas. Artinya hampir 1/4 populasi orang dewasa di negara kita punya risiko tinggi banget terkena penyakit ini akibat berat badan berlebih. Yang bisa bikin makin mengkhawatirkan bukan cuma orang dewasa aja yang terdampak. Sekarang 1 dari 5 anak usia sekolah 5-12 tahun dan 1 dari 7 remaja 13-15 tahun usianya di Indonesia juga udah kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi aku pernah lihat di TikTok itu ada anak kecil yang dikasih orang tuanya itu susu kemasan gitu, jadi dikasih es gitu setiap hari. Nah, itu salah satu faktor pemicu yang bikin angka obesitas untuk anak-anak itu meningkat sekali karena gaya hidup, bahkan gaya hidup sendiri itu diajarkan oleh orang tuanya. Jadi sedih banget. Jadi kebiasaan makan berlebih dan kurang gerak udah mulai sejak dini yang bisa merambat-rambat jadilah obesitas. Nah, jadi menurut Global World Obesity Atlas 2025 itu di Indonesia bahkan diprediksi akan jadi salah satu negara
dengan peningkatan risiko obesitas paling tinggi di masa depan. Jadi kalau kita nggak mulai ubah gaya hidup kita dari sekarang, dampaknya tuh bakal besar banget buat generasi muda dan sistem kesehatan kita nantinya. Jadi penting banget untuk jaga diri kita dari remaja karena kalau kita udah konsumsi makanan junk food terus-menerus, jarang gerak nih, mageran gitu, terus gaya hidup kita yang buruk, nggak pernah olahraga, nanti efeknya tuh bukan sekarang teman-teman, of course nanti beberapa tahun kemudian saat kita tua nanti terlihat dampak dari gaya hidup yang buruk kita. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chelsea. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Saya izin ambil alih ya. Nah, kalau tadi kita udah dengerin dari rekan saya Zahra yang jelas banget dan terima kasih ya pemaparannya. Baik, saya akan lanjutkan ke pencegahan dan juga cara mengatasi obesitas sendiri. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ambil itu secara simpelnya ada tiga nih. Bisa kita mulai dari yang pertama. Oke. Memilih makanan yang bergizi dan seimbang. Gimana nih cara memilihnya? Tentunya dengan memperbanyak serat, yaitu yang bersumber dari sayur dan juga buah. Lalu, kita juga harus mengurangi gula, garam, dan lemak jahat. Lalu, yang kedua, kita bisa melakukan olahraga yang simpel-simpel seperti jalan kaki cepat dan juga bersepeda dengan usaha aktif sekitar 150 menit per minggu. Dan juga untuk yang terakhir, kita bisa tidur cukup dan mengelola stres kita. Karena dengan tidur cukup, kita bisa menyeimbangkan hormon yang ada di tubuh. Nah, untuk pendekatan menyeluruh, obesitas butuh penanganan dari berbagai sisi, yang tidak hanya dari diet, tapi juga dari olahraga dan juga mental yang sehat. Dukungan dari keluarga dan komunitas sangat penting. Program di sekolah atau lingkungan bisa sangat membantu anak-anak terhindar dari obesitas. Boleh lanjut, moderator? Nah, teman-teman, ini mitos dan juga fakta dari obesitas. Jangan sampai salah paham ya. Nah, mitos yang pertama, obesitas cuma karena males atau kurang niat. Enggak, teman-teman. Jadi, obesitas itu merupakan penyakit kompleks yang dipengaruhi genetik, biologis, dan juga dari faktor lingkungan. Nah, yang kedua, sering banget gak sih kita dengar cukup makan lebih dikit aja, yang penting banyak gerak, udah beres. Padahal sebenarnya akar obesitas itu lebih dalam. Makanan olahan tinggi, kalori, sering jadi pemicu yang utama. Boleh lanjut, moderator? Oke, nah ini adalah kunci sukses melawan obesitas. Teman-teman pasti udah familiar banget nih dengan apa yang bakal aku paparin. Yang pertama itu, tentang peran dari keluarga kita yang tentunya sangat penting. Dengan pola makan yang sehat dan aktif bersama, kita bisa mencegah obesitas anak. Dan yang kedua, orang tua menjadi contoh teladan hidup sehat, karena itu sangat mempengaruhi anak. Kita pasti sudah sering sekali dengar quotes, children see, children do. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua sering kali menjadi contoh untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, dukungan lingkungan akan menjadi kunci yang utama. Sekolah dan komunitas harus menyediakan makanan sehat dan fasilitas olahraga. Di sekolah dan juga komunitas, alangkah baiknya jika kantin menyediakan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Dan lingkungan sosial tentunya mendukung gaya hidup sehat dan itu akan sangat membantu. Oke, nah teman-teman, ayo kita mulai hidup sehat sekarang juga, karena kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan yang mendukung semua orang untuk hidup lebih sehat dan bahagia tanpa stigma. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Pantau berat badan dan IMT atau indeks massa tubuh Anda secara teratur. Yang kedua, gaya hidup bertahap. Mulai dari perubahan kecil, langkah kecil, tingkatkan konsistensi untuk hasil jangka panjang. Yang ketiga, ajak lingkungan sekitar. Dukungan teman dan juga keluarga adalah kunci keberhasilan kita semua. Dan yang terakhir, konsultasi ahli. Oke, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membantu memantau perkembangan dan juga pertumbuhan
kita. Mengapa ini penting? Karena prevalensi obesitas dewasa 21,8% di tahun 2018 sekarang sudah meningkat menjadi 23,4% di tahun 2023. Dan di anak-anak di usia 5 sampai dengan 12 tahun, 10,8% itu di rentang gemuk dan juga 9,2% di rentang obesitas. Dan 64%, sekitar 64,4% anak-anak di Indonesia sangat kurang dalam aktivitas fisik. Nah, teman-teman, jadi inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mulai menerapkan hidup sehat. Saya harap langkah-langkah ini bisa diterapkan mulai dari sekarang karena langkah kecil akan sangat berarti. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Zahra dan juga Chelsea atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja. Ini mungkin saya ulangi ya, yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Oke, mungkin jika ada kendala bisa diketik pertanyaannya. Oke, di sini ada Nicholas Pranata, boleh langsung bertanya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Pranata. Saya memiliki pertanyaan. Bagaimana terhadap orang yang obesitas itu mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi, tapi dengan tulisan zero sugar dan zero kalori? Apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya dikurangi? Atau bahkan dianjurkan untuk tidak sama sekali? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Muhammad Fahri Al-Amin. Oke, izin bertanya, kalau menurut kalian apa cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya obesitas? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami masih bisa satu lagi. Oke, dari Aurelia. Baik kakak-kakak dan teman-teman sekalian, saya izin bertanya bagaimana bisa obesitas mempengaruhi mental seseorang? Terima kasih Aurelia atas pertanyaannya. Baik, kami izin berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang sudah diberikan.
Baik, izin untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi. Jadi tadi pertanyaannya, menurut kalian apa cara yang paling efektif untuk mencegah obesitas? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang paling efektif dan terbukti secara ilmiah untuk mencegah obesitas. Yang pertama itu me- dengan memiliki pola makan yang seimbang dan teratur. Kurangi makanan tinggi, lemak jenuh, gula, dan karbohidrat olahan seperti gorengan, minuman manis, fast food, lalu perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Habis itu ada juga dengan cara melakukan aktivitas fisik rutin. Nah, jadi eh, kurang lebih kalian minimal melakukan olahraga sebanyak 150 menit per minggu, seperti jalan cepat ataupun bersepeda dan berenang. Lalu yang terakhir itu ada manajemen stres dan tidur yang cukup. Karena tidur kurang dari 6 jam per malam itu bisa meningkatkan resiko obesitas karena mengganggu hormon lapar, yaitu grelin dan leptin. Oke, mungkin segitu saja. Oke, baik teman-teman. Saya izin jawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, menurut riset yang saya baca, penelitian menyatakan bahwa resiko terkena serangan jantung dan stroke akan meningkat pada orang yang sering kali mengonsumsi minuman yang bersoda karena memiliki kandungan gula yang tinggi dan jika dikonsumsi setiap hari atau secara rutin akan sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya. Dengan kebiasaan ini, akan menyebabkan resiko penyakit-penyakit kronis dan juga mengonsumsi minuman bersoda memiliki kaitan dengan peningkatan kolesterol, resistensi insulin, dan juga peradangan. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana bisa obesitas memengaruhi mental seseorang? Jadi, seperti yang kita lihat pada lingkungan sekitar kita, pastinya obesitas itu mempengaruhi mental seseorang ya. Yang pertama itu adalah gangguan percaya diri, stres dan depresi, ada body image yang negatif, gangguan konsentrasi dan masalah sosial, serta coping negatif. Dan hal-hal itu bisa terjadi karena orang itu tidak merasa nyaman dengan penampilannya, lalu juga dia mendapatkan stigma sosial seperti ejekan, atau bahkan diskriminasi, bahkan juga orang bisa mengalami pembulian akibat dia mengalami obesitas. Begitu. Lalu selanjutnya supaya hal ini tidak terjadi, kita bisa memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik, mulai dari makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, protein, dan biji-bijian. Selain itu juga kita harus melakukan olahraga rutin, minimal 2 sampai 3 kali seminggu, dan juga aktivitas fisik ini guys, dia tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk meningkatkan mood kita. Selain itu juga kita harus memiliki pola tidur yang baik. Apakah menjawab untuk pertanyaan nomor 3? Baik, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya.
Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan nomor 5. Moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 5 adalah apa langkah tepat jika seandainya seseorang tersebut telah menjadi orang yang terserang obesitas. Langkah-langkah yang dianjurkan itu berupa bisa konsultasi medis dan penilaian awal dulu untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini nih untuk menilai indeks massa tubuh, persentase lemak tubuh, juga penyakit bawaan. Selanjutnya adalah memperbaiki pola makan dengan mengurangi kalori secara bertahap, lalu mengutamakan makanan alami, maksudnya adalah seperti buah, sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan juga menghindari makanan yang tinggi gula, makanan cepat saji dan gorengan, juga mengkonsumsi berlebihan karbohidrat. Nah, lalu ada pula aktivitas fisik yang teratur. Bisa mulai perlahan dari jalan kaki 20 sampai 30 menit per hari yang dilakukan 5 kali seminggu. Lalu juga bisa dengan olahraga seperti berenang, bersepeda, yoga atau senam. Lalu pula ada memperbaiki pola tidur dan manajemen stres dan menghindari metode cepat yang berbahaya. Lalu memang jika diperlukan jika memang dianjurkan oleh dokter, bisa mengikuti terapi medis tambahan. Ini jika obesitasnya sudah, berat ya, dengan indeks massa tubuh lebih dari 35. Semoga sudah cukup menjawab, terima kasih. Hmm. Saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, apa saya bisa menjawab pertanyaan yang makan bergizi gratis? Boleh, silakan Zahra. Oke. Jadi tadi ada yang nanya gimana kalau misalnya MBG nih, program dari Prabowo yang dimana makan bergizi gratis yang kita tidak bisa tahu secara jelas apa isi dari tempat bekal itu sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa program makan bergizi gratis itu bukan dibuat untuk menurunkan berat badan kita ataupun mencegah obesitas sejak dini, tapi juga memastikan remaja-remaja di Indonesia itu bisa terbebas dari stunting, di mana kita bisa mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan cerdas sebagai anak Indonesia. Jadi, namun kalau makanan yang diberikan seimbang nih, 4 sehat 5 sempurna, nggak kebanyakan gula, lemak atau gorengan, program ini tentunya bisa membantu kita mencegah obesitas. Tapi kita tidak bisa mengkontrol apa isi lauk dari makanan bergizi gratis itu sendiri. Jadi yang kita bisa lakukan, kita tidak apa-apa sekali untuk mengkonsumsi MBG itu sendiri, tapi kita bisa kombinasikan, sesuaikan, sempurnakan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Seperti di rumah kita harus rajin gerak, nggak boleh mageran sebagai remaja. Terus kita harus gaya hidupnya kita adjust jadi yang healthy lifestyle, kita olahraga setiap hari, rajin minum air putih biar tidak terjadi penumpukan lemak ataupun gula yang berlebihan di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, semuanya izin menjawab pertanyaan nomor 4. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mengajak anak-anak yang susah makan untuk memakan makanan yang sehat. Yang pertama, kita bisa membiasakan anak mem- memakan makanan yang sehat melalui mencontohkannya itu sendiri, terus membuat penyajian yang sangat menarik, seperti contohnya kartun-kartun, banyak tuh di YouTube tuh tutorialnya. Selanjutnya, orang tua berli, beta, terlibat aktif dalam
usaha tersebut. Selanjutnya, mengenalkan sejak dini dan bertahap. Yang terakhir, melakukan pendekatan tanpa paksaan. Karena anak kalau semakin dipaksa, semakin nggak mau. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke sesi dokumentasi. Jadi, untuk yang belum menghidupkan kamera, mungkin bisa dihidupkan dulu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pose formal dulu ya. Oke, jadi kita ada dua pose ya. Yang pertama itu formal, baru yang kedua itu pose fasio 14 ya. Ini udah on cam semua belum ya? Eh, ya udah. Aku langsung mulai aja ya dokumentasinya. Jadi yang pertama formal, slide 1, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya itu pose kedua yaitu fasio 14. Jadi tangannya yang kiri, telunjuk kiri itu di kedepanin, habis itu yang tangan kanan kalian itu buat jari 4, habis itu dikebelakangin gini, guys. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3, slide 1. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah saya kembaliin lagi ke moderator. Baik, terima kasih Sultan atas bantuannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk para audiens yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada mini POA dari Fasil 14. Atas kesalahan pengucapan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.